saat ini lagi jalan-jalan di Sarinah, tapi nggak afdol kalau jalan-jalan sendirian. Barengan sama Menteri BUMN Erick Thohir. Apa kabar, Baik, Pak Menteri? Baik, alhamdulillah baik. Sibuk banget tapi ya. Sibuk tapi semangat. Harus semangat. Karena udah kelihatan hasilnya. Iya, kalau kita lihat nih ya, Sarinah sekarang tuh pangling banget. New look ya Sarinah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ceritanya gimana sih Pak Menteri, kok bisa akhirnya Sarinah dipilih? Padahal kalau kita tahu kan, sejak berdiri di tahun 62, terus mulai beroperasi 66, berganti pemerintahan, ganti juga Menteri BUMN-nya, tapi belum pernah dipugar. Kenapa Ya. Sarinah? Kan saya memang ditugaskan untuk memperbaiki korporasi. Tetapi kan kalau kita tahu background saya sebelum ini kan memang di dunia kreatif. Ya. Film, fashion, olahraga, anak muda, dan lain-lainnya. Nah, ketika saya menjadi Menteri BUMN, saya punya hubungan emosional dengan Sarinah. Ya, zaman SMA suka beli kaset. Kaset Lalu dulu ya, ketika zamannya. saya jalan-jalan waktu itu, ya kebetulan datang, saya tanya-tanya, rupanya ini BUMN. Saya terus terang tidak begitu tahu. Awalnya nggak ngeh nih. Ya, kan BUMN 108, makanya kita kecilin terus sekarang jadi 41. Nah, ini BUMN dan menyambung ke Hotel Saripan Pasifik Ya. yang sahamnya juga 50% BUMN. Lalu saya tergeraklah bagaimana Sarinah itu merupakan ikon yang selalu saya bilang sejarah yang terlupakan. Nah, disitulah ketika saya coba berinisiatif ya, tetapi tentu bicara dengan Bapak Presiden dulu, apakah arahan beliau seperti apa, lalu juga dengan keluarga Pak Soekarno, apa catatan-catatannya. Nah, setelah itu saya punya confidence ya, kita harus perbaiki total Sarinah. Dan sayang, ini di jantung Jakarta seperti ini, ya kalau terbengkalai, ya, dan ini yang kita coba perbaikin gitu. Dan ini masuk cagar budaya juga ya? Iya, ini cagar budaya. Gitu. Kalau kita tahu kan dana untuk revitalisasinya sampai 700 Ya. M. Ya. Kenapa harus direvitalisasi akhirnya? Kebijakannya bukan misalnya bikin baru aja. Ya. Ini kan aset yang luar biasa di tengah kota. Dan ini waktu Indonesia membangun Hotel Indonesia, ini kan satu poros Sudirman. Waktu itu kan Hotel Indonesia diresmikan 5 Agustus 1962 kalau tidak salah. Ya. Lalu Sarinah ini diinisiasi itu bulan Agustus tanggal 17 Agustus 1962. Nah, ini kan poros langsung ke istana. Jadi ini sebuah ikon Jakarta yang luar biasa. Ya. Nah, karena itu kita lihat juga nilai asetnya ini 2,7 triliun. Ini nilai aset 2,7 triliun. 2,7 T Sarinah ini. Dan sayang kalau Ya. mohon maaf ya, jadi hanya tempat yang sesuatu yang tua yang tidak bisa, sedangkan ini jantung. Nah, karena itu kita hitung-hitung secara bisnis, investasi ini investasi yang harus dilakukan dan bisa kembali. Jadi ya kita memberanikan diri, kita melakukan perbaikan-perbaikan di Sarinah dengan di titik yang sama. Dan alhamdulillah saya lihat bagaimana konsep awal ini menjadi tempat terbuka, ya tidak Ya. banyak di Jakarta tempat terbuka seperti Ya, ini. ya. Ya, bagaimana masyarakat bisa menjadi satu kesatuan dengan Sarinah, ini rumah kita. Nah, karena itu kita menggalang yang namanya musisi jalanan, bisa manggung, penari, UMKM, masyarakat sekarang semua ada di sini. Ini ya tadi tidak lain supaya kita berkolaborasi membangun yang namanya keberpihakan kepada merek lokal Indonesia, sejarah Indonesia, UMKM Indonesia itu. Jadi Sarinah ini untuk Indonesia lah begitu Untuk ya Indonesia, judulnya. rumah kita. Rumah kita. Ngomong-ngomong, ini spot kita berdiri saat ini banyak warganet itu bilangnya spotnya Erick Thohir. Gara-gara waktu itu kayak sebelum Sarinah jadi, Pak itu foto di sini ya? Saya malah nggak gitu ngikutin, cuman waktu itu memang rencana ada pembukaan mungkin 2 bulan lagi waktu Ya. itu. Lalu kita mutar atas bawah semua, lalu ya udah foto di sini. Rupanya tadi yang disampaikan masyarakat ya rupanya terlihat semua. Iya. Tulisannya Sarinah. Tulisannya, arsitekturnya juga arsitekturnya semua. Jadi ya kita selalu harus pilih yang terbaik. ya. Sarinah ini nggak lepas dari sejarah. Ngomong-ngomong sejarah, kayaknya kita harus jalan-jalan di Ayo, dalam ayo, deh. ayo. Oke, Ayo. kita jalan dulu. Ini kan nggak di sini penempatannya, ada di sini tapi bukan senternya Sarinah. Kenapa? Kok di tempat ini jadi di Memang kan center begini. pusatnya Sarinah? Bangsa besar itu harus bangsa yang selalu belajar dan mengingat dari sejarahnya.
kita jangan jadi bangsa yang sering melupakan sejarah itu. Itu sesuatu yang ke depan kita nggak akan punya fondasi. Dan saya rasa relief ini di tahun 1960-an ada, tidak hanya di sini. Di Bali ada, di beberapa hotel ada. Nah kebetulan saja ketika kita sedang pemogaran, ternyata ini diketemukan. Oh, iya waktu itu yang fotonya sampai Iya, viral dan di bukan medsos. saya nemu kan Iya. para yang rapi-rapihin gedung ini waktu itu. Iya, iya. Sampai terus saya kontak Dirut, Ibu Feti, ini ada apa? Pak, ini ada sesuatu yang luar biasa. Saya datang ya, saya terus terang agak terharu. Kenapa ya? Saya pecinta seni, saya senang lukisan, senang patung, senang kebudayaan. Dan ini sangat terbengkalai. Jadi kayak banteng Ya. itu patah. Oh iya, Gitu. saat ditemukan Ya, awal itu ya. lalu terus lukis ada yang relief yang sebelah kanan 4 itu sudah dicat putih semua. Oh, Itu. Nah, yang di sebelah kanan itu yang timbul-timbul itu lebih parah lagi sudah ada irisan tembok. Nah, itu memang sesuatu yang menurut saya ya tidak boleh didiamkan di sejarah kita Ya. gitu. Nah, karena itu saya meminta tim harus langsung diperbaiki dan dipugar dan harus ditaruh di lobi tengah supaya generasi muda kita belajar melihat bagaimana ini yang kita lakukan ini ya continuity dari sejarah kita, keberlangsungan sejarah. Apapun sejarah kita, kan kuncinya apa? Kita harus belajar dari sejarah itu. Kayak ini kan selain tempat duduk tadi di sini, Yap. di sini juga makanan-makanan. Aduh udah kecium nih harum-harum makanan. Judulnya Pasar Nusantara. Lapar ya? Lapar juga nih keliling-keliling dari tadi. Ini dikhususkan untuk makanan Indonesia Ya. rata-rata. Kita cari makanan terbaik di masing-masing provinsi untuk supaya bisa ditaruh di sini. Supaya tadi kalau ada tentu wisata asing ataupun lokal, mereka juga bisa mencicipi makan-makan daerah kita. Nah, ini yang kita coba terus gala dan ini selama buka ini salah satu spot yang sangat dikunjungi. Iya, iya. Ini luar biasa karena Sarina ini selama 4 bulan bisa mendatangkan hampir 5 juta pengunjung. Itu 5 juta iya, pengunjung satu angka yang bulan? luar biasa. Kita tidak pernah memprediksi angka itu sebanyak itu. Iya, iya. Rata-rata per hari jadi 40.000. Itu weekdays and weekend juga sama-sama Ya kita ramainya. totalin. Iya. Terus terang kita tidak menyangka. Kita punya komitmen, kita punya kemauan, kita yakin masa sih produk Indonesia, UMKM Indonesia, merek lokal Indonesia tidak bisa naik kelas Ya. gitu. Ya, nah ini ternyata berhasil. Ya ini yang kita harus terus jaga. Tidak mudah menjaga. Memang nggak mudah menjaganya. Ngomong-ngomong tidak mudah juga menjaga perut saya udah lapar banget. Kita jajan dulu bentar boleh nggak? Ayo kita Ayo, jajan jajan-jajan dulu ya. sedikit. Jajanan pasar favoritnya Pak Menteri apa? Saya suka ketan bumbu di sini. Oh, ini ketan bumbu. Ini favorit saya nih. Oke boleh. Ya. Juga mau deh satu. Oke. Terus apa lagi? Saya serabi suka. Kalau di Sunda, aku kan asli Bandung nih, disebutnya Ah. surabi. Ah. Oke. Mau lagi nih. Serabi kinca. Kinca tuh gula merah ya, jadi Oh. pakai gula merah Iya. biasanya. Nah ngomong-ngomong kan ini juga jajanan pasar dibawa ke mall. Kenapa sih? Dan pangsa pasarnya banyak nggak sih yang Kan tertarik tadi ini? kita mau merek lokal, produk lokal, UMKM lokal bisa disejajarkan dengan produk-produk asing, Ya. produk-produk internasional. Nah, disinilah kenapa keseriusan kita dari awal memposisikan bagaimana Sarina ini menjadi kelas yang berbeda. Nah, tetapi tidak meninggalkan sesuatu yang tadi jajaran pasar pun kita masukkan ke mall Iya, dan iya. harganya tetap sangat murah. Harganya sama sih. ya, Tapi ini kualitasnya yang 2.000. kita jaga. Iya. Nah ini quality control yang kita harus pastikan produk kita nggak kalah gitu. Berarti QC-nya ini ke semua produk ya? Ya, Mau harus. yang food Agak atau cerewet yang- kita itunya. Oh, Ya. diawasin. Lagu-lagu lihat tuh, semua Iya, ya, lagu-lagu lagu-lagu Betawi, juga. lagu-lagu keroncong kita lakukan supaya apa tadi ngebangun kita sebagai bangsa ini punya keyakinan gitu loh. Kadang-kadang kita tuh suka minder gitu. Kalau dilihat sama asing wah minder. Kenapa? Kita juga bangsa besar kok. Yes, benar-benar Gitu loh. banget sih. Dan kalau kata anak muda sekarang sih ini ya, vibes-nya Indonesia. Iya dong, harus. Ekonomi kita tumbuh terus, ekonomi kita bagus ya. Iya. Ya udah saatnya kita bangkit lah.
Oke, kita udah jajan, Ya. kita lanjut lagi yuk, keliling lagi. Kece banget ini sih, Pak Menteri. Dan ini Ini lokal. karya anak bangsa, Oh Miwa, my God. Andri Basuki, ada yang brand juga besar, Oscar Lawalata, Iya. Samuel, Edo, Edward Huta Barat, ada Adira sebelah. Ya ini Iya, kembali iya. kita harus punya keberpihakan dengan kita punya merek lokal dan desainer lokal. Dan Desainer. Bapak Presiden kemarin dalam pembukaannya luar biasa. Loh, kalau buatan Indonesia memang sesuatu yang luar biasa dan apalagi handcraft, kenapa mesti dijual murah? Iya, betul. Nah itu keberpihakan kita gitu. Jangan kita selalu membanding-bandingkan produk kita dengan luar kalah. Jangan sampai beli merek luar bisa, tapi dikasih desainer lokal nggak mau, iya nggak? Tapi kualitasnya harus benar-benar. Yeah. Jangan jahitannya mesti rapi, kulitnya, desainnya. Jangan karena ini buatnya asal-asalan lagi. Iya, iya gitu. betul. Makanya yang masuk ke sini juga desainer-desainer lokal. Sangat dikurasi sama tim Sarina, sangat dikurasi. Oke. Dan kadang-kadang mohon maaf cerewet bukan apa, kita mau memastikan tadi merek lokal kita benar-benar naik di atas. Iya, iya. Nah ini harga di lantai 2 ini yang memang harganya bisa terjangkau ya. Ada sepatu harga 300.000 itu juga yang sering dipakai Pak Jokowi. Nah Oh, ya oke. kan ada Brodo macam-macam lah. Iya, Di iya. lantai dasar memang yang termahal. Itu karena etalase kita kebanyakan ya brand-brand desainer yang memang top-topnya. Mbak, gimana sehat-sehat? Ya Halo, kan? siang. Ini kayak gini kan? Iya, iya, Coba, betul. Itu baju yang di dalam. Dan di Itu. dalam Kan bagus banget. itu apa modelnya pun menyesuaikan dengan selera anak-anak Iya. muda. Setelah direvitalisasi, juga desainer-desainer lokal masuk. Perputaran ekonomi di sini gimana? Sangat bagus ya, walaupun memang 70% masih kepada makanan. Oh, oke. 30% ini. Nah, kita akan pelan-pelan dorong ya supaya tadi membentuk masyarakat Indonesia yang peduli produk Indonesia itu kita harus dorong. Iya, Ya. Kalau makanan merem. iya. Kalau makanan Bangsa udah lah ya. kita yang merem makanan ya. Kita ke luar negeri pun kadang-kadang cari nasi, cari makanan Indonesia gitu. Nah, tapi untuk keberpihakan kepada produk-produk lokal ini kita harus dorong. Target marketnya siapa? Ini kita target marketnya tentu dari wisatawan lokal ya. Ada juga wisatawan luar negeri. Memang tapi targetnya agak menengah. Oh. Supaya ngasih lihat tadi kembali kualitas merek kita juga bagus gitu. Dan bisa bersaing. Ya bukan berarti karena di sini ada sepatu harga 3 juta. Tapi ada 300.000. Iya. Tapi standarnya mesti bagus. Jadi tadi dikurasi soal standarnya itu Ya. biar layak. Dan per lantai beda. Dan yang luar biasa sekarang kita mau dorong beberapa bulan ke depan make up, skincare Yes. Indonesia. Ada alasan Nah, buat ke Sarina kalau gitu. dan Tiap bulan ini trennya cari luar skincare. biasa. Ya. Anak muda Indonesia saya cek ya, 70% sudah mulai pakai merek lokal. Untuk yang ini, Betul. skincare, make up. Berarti kan bisa gitu. Bisa bersaing tinggal dikasih etalasenya aja nih. Dan ini yang kita dorong supaya merek-merek kita juga di make up bisa juga dunia. Jangan hanya dalam negeri. Karena di dalam negeri untuk ini foundation apalah semua ini, Iya. sepertinya di dalam negeri kita udah mulai menangan. Nah tinggal kita dorong mereka ke luar negeri. Ada berapa UMKM jadinya yang ada di sana? Di gedung ini ada 500 dari makanan, fashion dan lain-lain. Oke. Nah itulah kita mau dorong supaya buat lagi Sarinah-Sarinah mini. Di airport ada 4, ada Bali, Jakarta, rencananya Makassar dan Medan sebagai jendela produk kita untuk dunia. Iya. Tetapi tentu harganya yang pas dan Ya. sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat yang di airport. Karena kan pasti Oh. berbeda sama yang megastore seperti ini. Iya benar. Nah, pelan-pelan kita juga ada duty free shop di atas ya, yang dimana kesepakatannya Dufri itu perusahaan salah satu terbesar di dunia untuk duty free shop. Nah, kita mau berpartner dengan dia dengan janji di setiap duty free shop nanti ada etalase Indonesia Oke. di dunia. Nah, ini yang kita dorong juga sama mereka. Jadi brandingnya sekalian nggak cuma Ya, di sini doang. jangan tanggung kalau kerjaan Jangan- apa-apa jangan tanggung-tanggung gitu. Nggak boleh nanggung. Ngomong-ngomong, aku juga nggak mau nanggung. Ngapain kesini cuma wawancara doang, belanja dong. Alhamdulillah. Boleh ya kita pilih-pilih dulu. Ayo dong. Tapi belanjanya harus Kita produk lokal. minggir dulu kalau pilih-pilih. Masa kita ikut Ya milih-milih? udah kalau gitu aku aja ikut belanja dulu, bye. Ya. Tadang. Wih, keren nih.
Udah ganti. Iya dong, kan habis belanja tadi beneran. Dan ini punya desainer muda punya. Siapa? Bila. Sila Bila. Salah satu yang ada di sini, keren kan? Keren kan? Nah udah siap. Gak kalah lah produk kita dengan produk luar negeri. Iya ya. Dan tadi bener kata Pak Erik, ada banyak range harganya. Jadi bisa dipilih. Anak-anak muda nggak usah. Jadi pricingnya, harganya bukan karena apa-apa, ada Iya. sesuai dengan target marketnya. Jadi nggak usah ragu belanja ke sini yang muda-muda, yang juga generasi lebih senior, oke banget. Karena bajunya udah bagus, udah makin kece karena ini produk lokal. Mau keliling lagi Sarinah dong. Ayo. Let's go. Nah ini tas nih. Iya ya. Oh, ini bagus kan warna-warnanya. Iya aksesoris juga ada tas, ada topi juga. Loh, di sini juga. Kayak kenal, bukan kayak kenal. Ya udah, tapi lanjut belanja lagi aja kita ya. Pak Erik, aku nggak berani nanya-nanya. Dah. Juga ada apa nih? Ini hasil karya anak bangsa kita yang disabilitas di bawah yayasan. Ya, disabilitas tanpa batas. Ini masing-masing pekerjaannya ini 9 hari. Masing-masing sebenarnya. Masing-masing ini yang Pak Presiden semua, dan ini alhamdulillah semua menteri-menteri ya, pimpinan lembaga kita juga buatkan supaya mereka juga bisa mendapat kenang-kenangan lah dari Sarinah itu. Iya. Dan Berapa karya jam anak ya, bangsa. Mas? Iya, iya, luar biasa ini anak-anak disabilitas yang kita memang jumlahnya sangat banyak di Indonesia, kita juga belum bisa mengintervensi secara menyeluruh. Nah, kita ini harus lakukan juga karena mereka bangsa kita gitu. Dan mereka punya kekuatan seperti ini. Saya yakin kita sulit membuat ini. Karena mereka tekun, mereka serius, bisa mengerjakan dalam waktu 9 hari. 9 hari dengan ini pola yang sangat rumit. Dan ini bukan ada fotonya di belakang. Betul-betul. Iya, ada foto mereka bikin pakai ini. Iya. Bukan foto ditempel di belakang. Bukan, tapi begitu ya. bukan. Luar biasa. Luar biasa. Nah ngomong-ngomong kita lihat itu kan Nah. yang Ya kan, elevator pertama di Indonesia sejak tahun 1996 ini pertama. Kita juga jaga. iya makanya ini ada 2 eskalator naik turun tapi yang di tengah-tengah ini Berhenti karena ya jangan sampai rusak. Ya ini kita pertahankan sengaja supaya ya kita jagalah. Pak Jokowi juga punya memori soal ini Seperti itu yang disampaikan. Iya ya. Ternyata saat ke Sarinah dulu diajak orang tua beliau ternyata masih ada sampai sekarang. Naik turun. Ini bisa kita bilang nggak sih Pak Erik di setiap sudut Sarinah itu punya nilai sejarah? Iya. Kita harus jaga setiap titik ada orang bisa connect rumah kita. Ya seperti tadi yang jelaskan, di beberapa titik lain kita pakai musik. Di beberapa titik lain ada relief sejarah. Beberapa titik lain ada ini. Di beberapa titik lain ada yang lain. Supaya ini menjadi sebuah etalase besar bagaimana bangsa Indonesia gitu. Tapi kekinian. Oh tapi itu harus kekinian. Kekinian karena memang ya dinamika daripada masyarakat kita sekarang jauh lebih mudah. Karena itu ada lapangan terbuka, public space ya. Mereka berkarya, mereka jadi bagian, jadi nggak perlu menjadi bangsa lain, harus menjadi bangsa kita. Jangan jadikan bangsa kita menjadi bangsa yang tidak kita kenal ya. Kita harus tetap jaga kultur budaya kita. Kita harus menjadi negara yang juga ke depan pop culture country. Di mana industri kreatifnya membuat perekonomian kita terus tumbuh gitu. Dan juga yang harus dijaga gini Pak Erik. Oke lah sekarang ini lagi happening banget karena banyak orang datang ke Sarinah, foto-foto media sosial, tapi agar sustain gimana, agar ini berkelanjutan. Bangsa kita kadang-kadang kurang stamina, membuat bisa, merawat tidak bisa. Ya. Apalagi terus menjaga ke depannya. Nah inilah kenapa yang saya bilang bisnis model atau rencana bisnisnya mesti benar. Nah ini yang sekarang kita terus jaga, kita terus kembangkan. Nah karena itu salah satunya yang kita jaga di Sarinah ini kurasi. Bahwa semua yang masuk ke sini harus standarnya bagus. Jangan sampai turun kurasinya. Yang kedua, kita mendukung mereka juga berkembang dunia usahanya. Sekarang banyak ini tempat-tempat ya yang restoran, makanan yang tadinya di tempat lain, di mal-mal itu
ya mohon maaf, Iya. ya sulit mendapatkan tempat. Sekarang banyak, mereka sekarang diajak ke mall-mall suruh buka. Artinya apa? Sekarang mall-mall lain percaya produk Indonesia yang tadinya nggak percaya. Cuman saya ingatkan mereka, karena awalnya Sarinah, tolong punya produk yang berbeda yang di sini dan di mall lain. Iya. Supaya kalau tidak, masyarakatnya bosen. Nah ini yang saya, misalnya di sini, ada menu titik-titik, ya jangan ada di tempat lain. Karena ini kan rumah kita. Jadi khas kalau mau cari menu apa ya ada di Sarinah. Mereknya boleh, tapi itunya kita jaga. Memang agak cerewet tadi kan sejak awal. Texture-nya gitu ya? Harus begitu. Nah itu yang kita jaga, dan selain kita juga dorong pengembangan ekonomi mereka ke depan. Kita ada trading house di atas ya, yang khusus ketika orang-orang senang misalnya dengan desainer itu mau beli 50 baju, ya bisa ke atas. Nah kita dorong seperti ini. Ngomong-ngomong aku jadi punya satu pantun nih. Kerja dari Rawabelong sampai ke Palmerah. Jalan-jalannya pakai baju merah. Kalau mau belanja sambil wisata sejarah, jalan-jalannya kemana? Sarinah. Luar biasa. Thank you banget sekali Thank you, lagi ya, thank you. Erik, Menteri BUMN. Lebih cantik kan pakai baju Indonesia? Jadi habis ini borong produk lokal. Terima kasih semuanya. Thank you udah jalan-jalan ke Sarinah bareng Pak Menteri BUMN. Kami dan saya Siska Clarissa. Sampai jumpa.